Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk bangun subuh guna melaksanakan salat fardu atau salat wajib. Namun, harus diakui bahwa tidak sedikit dari kita yang langsung kembali tidur setelah menunaikan ibadah salat subuh. Hukum tidur setelah subuh adalah makruh, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, waktu meraih kebaikan yang banyak. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa tidur setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun dampak atau efek tidur setelah subuh dalam Islam diantaranya adalah: yang pertama, tidak memperoleh berkah. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak memperoleh berkah. Rasulullah SAW mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Yang kedua, menghambat datangnya rezeki. Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena menghambat datangnya rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang, makruh, kecuali ada sebab atau keperluan. Yang ketiga, tidak memperoleh kebaikan. Tidur setelah subuh juga bisa mengakibatkan kita tidak dapat memperoleh kebaikan dan pahala yang berlimpah. Karena itu, waktu tersebut harus diisi dengan kegiatan yang positif. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, waktu meraih kebaikan yang banyak. Yang keempat, menimbulkan rasa malas. Tidur dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan buang-buang waktu, apalagi jika terlalu banyak tidur. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Yang kelima, menimbulkan berbagai macam penyakit.
Selain menimbulkan rasa malas dan kebiasaan buruk lainnya, tidur setelah subuh juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti lemah syahwat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula dapat menimbulkan bahaya bagi badan atau tubuh. Tidur pagi juga mengakibatkan berbagai penyakit badan atau tubuh, di antaranya syahwat. Yang keenam, tidak baik untuk kesehatan. Tidur setelah subuh dapat menyebabkan terganggunya kesehatan. Hal ini disebabkan saat pagi metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Ketika kita tidur di waktu pagi, metabolisme tubuh yang seharusnya mulai bekerja menjadi terhambat, dan ketika kita terbangun, tubuh akan terasa lemas dan terasa tidak segar. Salah satu ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan atau tubuh karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga dan beraktivitas. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ulasan singkat mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari, terutama setelah subuh, dan dampak atau efek dalam Islam. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.